hari ini kita akan belajar menggunakan heater ya. Simpel aja, misalnya campuran air dengan etanol. Oke, misal kita pakai Univac. Oke, langsung ke simulasi saja. Oke, jadi kita pakai heater yang paling simpel ini ya. Kita klik. Oke, lalu kita kasih stream in feed ya. Lalu outletnya kita kasih nama feed hot. Oke, kita klik next. Lalu ini ya, feednya kita masukkan misalnya suhu 25 ya, nanti ingin kita panaskan ya, 1 bar misalnya 10 kilo per hour. Mass fractionnya setengah-setengah misalnya. Oke, berikutnya ya, ini data heaternya, ini bisa kita ubah-ubah ya, bukan hanya temperatur pressure, bisa juga perubahan temperaturnya, duty-nya ya, atau vapor fractionnya, dan sebagainya, degree of superheating. Oke, biasanya sih temperatur pressure, atau bisa juga temperatur change lah ya. Ini misalnya kita ingin ubah naik 20 derajat gitu ya, berarti kan ini perubahan suhunya kita tulis 20 ya. Jadi suhu akhirnya bukan 20, tapi perubahan suhunya ya 20 derajat, naik 20 derajat. Oke, misalnya pressure tetap sama 1 bar. Oke, ini vapor liquid udah oke. Oke, kita bisa run ya. Ini sudah oke. Kita ke stream summary. All. Ya, tadi kan feednya kita set suhunya 25 derajat ya, lalu karena kita set kenaikan 20 derajat Celcius, maka dia jadi 45 derajat Celcius. Oke. Jadi masih dalam bentuk liquid ya, mixture kita. Oke, ya ini simple lah ya, mass flow-nya pasti sama gitu ya, dari feed ke outlet ya. Nah, setelah itu kita lihat itu butuh energi berapa banyak untuk memanaskan mixture kita dari suhu berapa tadi? 20 ya, 25 ke 45 ya. Kita klik aja alat ini ya, si heaternya. Oke, oh bukan ya, ke result, klik kanan. Oke, lalu result, atau bisa juga yang seperti saya katakan ya, cari di bagian blok ya. Lalu tadi kan nama heaternya kita kasih nama default aja B1, lalu bisa klik result. Oke, nah ini ya, energi yang dibutuhkan itu ya 45,97 kalori per second, atau bisa kita ubah ke kilojoule ya, atau ke kWh kayaknya ada ya. Nah ini bukan kWh, kW ya, atau megawatt atau watt ya, misalnya ke kW ya. Nah seperti itu ya. Berarti butuh daya ya 0,19 kW. Oke, otomatis kalau kita naikkan ya temperatur change-nya kita naikkan lah jadi naik 25 ya. Ini otomatis akan berubah ya. Kalau kita tekan, nah naik ya, jadi 57 ya. Nah, ini udah oke. Oke, nah si
blok ini juga ya bisa berfungsi bukan hanya sebagai heater tapi bisa jadi cooler ya. Oke, misalnya kita ya paling simpel aja lah ya. Berarti kan kalau tadi inputnya masuk ke 25 derajat, kalau unit itu kita jadikan cooler berarti kan outputnya harus berkurang ya suhunya. Nah ini temperatur change nya misalnya kita tulis jadi minus 5 ya, artinya dia suhunya turun 5 derajat dari suhu inputnya ya. Oke, ini pressure misal tetap. Oke, kita lihat ini dulu ya, kita klik lagi result summary yang tadi ya. Tadi kan ini 25 ke 50 ya. Nah sekarang berarti harusnya dari 25 ke 20 ya, karena tadi kita tulis minus 5 di sini, artinya berturun jadi 5 derajat. Oke, kita klik run. Oke, ini statusnya oke ya. Nah ini suhunya jadi 20 derajat ya setelah keluar dari cooler sekarang ya, bukan heater lagi tapi jadi cooler. Oke, kemudian kita lihat juga energinya. Nah ini energinya dia minus 11 ya, kalau tadi kan plus ya karena kita fungsikan sebagai heater jadi plus, kalau sekarang ini jadi cooler ya. Ini tandanya di minus 11 ya, jadi dia butuh duty sebesar ya, kita buat jadi KW lagi ya, gitu ya, 0,047 KW. Oke, otomatis kalau tadi temperatur change nya kita ubah jadi lebih besar gitu ya, jadi minus 10 sama ya, energi yang dibutuhkan akan lebih banyak ya. Oke, 0,09. Oke, kemudian kalau ini heat yang simple, heater yang sampel, kita coba sekarang pakai yang heat X ini ya. Nih, kita dilihat aja. Oke. Nah, kalau ini selain suhu apa? Stream yang tadi misalnya tadi kan kita mixernya metanol dan air ya. Nah, kalau ini suhu pendinginnya juga atau pemanasnya juga bisa kita simulasikan, bukan hanya stream produk kita saja ya. Oke. Oke. Nah, kita ubah misalnya kita ingin mendinginkan dengan air ya, tapi ini kita ubah dulu, misalnya ada benzen panas gitu ya, ingin dinginkan dengan air ya yang lebih dingin, jadi metanol kita ganti aja dengan benzen misalnya. Oke. Oke, kita berikan alirannya. Ini kalau dilihat ini ya aliran yang lebih dingin ya, karena tulisannya cold ya, ini cold yang keluar ya. Kalau cold yang dingin berarti yang ini heat yang hot ya. Nah ya, berarti bisa kita ingin mendinginkan dengan air, berarti air ya, yang di sini ya. Ya, water cold ya, water dingin lah gitu ya. Nah ini panas ya, atau warm lah ya, kita sebut warm. Oke, enakan H2O biar kuat ya. Oke, berarti ini untuk yang benzen panas ya. Oke, ini benzen
benzen warm atau terserah lah ya, kalau dibilang cold juga. Oke, lalu kita klik next, atau bisa kita juga langsung klik di aliran ini ya, air dingin ya. Misalnya airnya 25 derajat Celcius ya. Misalnya tekanannya 10 bar. Ya, mass flow-nya 6000 lah ya, 6000 kWh per jam. Oke. Jadi hanya air ya sebagai pendingin. Oke, kita klik next. Lalu ini aliran benzennya yang panas ya, misalnya 180 ya. Saya tekanan 4 bar. Ya. Mass flow ya, kita langsung tulis aja mass flow di sini misalnya 1000 ya. 1000 kg per hour. Oke. Ini ntar otomatis keisi lah. Oke, kita klik next. Oke, ini paling simple ya, kita pakai model ya, model fidelity nih, kayak nama saya nih. Kita shortcut karena paling simple. Oke, ini ada tipe-tipenya, counter current kakak ya. Dan pastikan udah belajar di kuliah heat and mass transfer ya harusnya. Lalu calculation mode-nya kita pilih desain saja, kemudian ini specification-nya ya, misalnya kita mau tentukan ya outlet temperaturnya ya, maksudnya outlet temperaturnya benzen itu berapa, atau bisa juga ini ya, kita mau misalnya vapor fraction-nya 0 gitu ya, jadi semuanya keluar dari heat exchanger, kita ingin benzennya dalam bentuk liquid semua, berarti kita tulis ini vapor fraction adalah 0 ya. Ini kan yang masuk ke heat exchanger tadi suhu benzennya 180 derajat ya, nah itu pasti dalam bentuk vapor ya. Nah, misalnya kita ingin keluar dari heat exchanger semuanya dalam bentuk liquid, berarti kita pilih hot stream outlet vapor fraction ya, lalu kita isi di sini value-nya berarti 0 gitu ya, jadi semuanya dalam bentuk liquid. Oke, ini sudah bisa di run ya, kita coba ya. Oke, ini sudah oke. Kita lihat stream summary-nya. Oke, ini benzen panas ya, yang masuk ke heat exchanger itu kan 180 derajat, nah itu dalam bentuk vapor ya. Setelah itu tadi kita setting, kita ingin vapor fraction itu jadi 0 ya setelah keluar dari heat exchanger ya. Kayak ini semuanya dalam bentuk liquid ya, ini bisa dilihat molar liquid fractionnya itu 1, molar vapor fractionnya 0 ya, karena tadi kita sudah setting. Nah, untuk mencapai semua dalam bentuk liquid, berarti suhu benzen itu harus suhunya 132 derajat ya Celcius ya, dengan pressure 4 bar ya. Oke. Dan di sini bisa lihat ya, air yang tadinya 25 derajat Celcius setelah keluar dari heat exchanger itu menjadi 42,17 derajat Celcius ya, karena dia mengambil panas dari si benzen. Oke, lalu kita bisa lihat ya berapa duty-nya dari heat exchanger ini. Klik kanan icon heat exchanger-nya, lalu klik result. Nah ini ya, ya ini yang tadi ya udah kita lihat ya, benzen hot dari 180 turun menjadi 132, yang airnya dari 25 naik jadi 42. Kalau kita lihat ke bagian ini ya, kalau ini mass balance ya, ya pasti sama gitu mass balance ya, masuk 7000 keluar 7000 ya. Nah di sini di exchanger details baru kita bisa lihat ya heat duty-nya itu berapa kalori per second ya. Ini sama ya, bisa ditukar-tukar satuannya. Oke, misalnya kilojoule gitu ya, nah bisa kita ubah. Oke,
kemudian ini ya luas areanya, luas area dari heat exchanger kita itu berapa harusnya. Nah ini 1000, ini apa nih, 1,36 square meter ya. Nah ini satuan bisa diubah-ubah ya, ada square centimeter, square feet. Oke, kemudian ini apa nih, U ya, transfer coefficient ya. Udah belajar ya di heat and mass transfer. Sedangkan ini U kali A ya, transfer coefficient dikali surface area nih ya. Oke, lalu ada LMTD ya, log mean temperature difference ya, kalau nggak salah ya. Oke, itu bisa kita lihat di sini semua. Apa lagi? Oke, misalnya kita ubah ya, apa yang kita ubah, suhu airnya misalnya kita ubah ya, jadi lebih dingin gitu, misalnya 15 ya. Kita lihat ke efeknya kemana, kayak sini lah ya, ke heat duty-nya ya. Saya tadi heat duty-nya tuh ya 426.000 sekian kilojoule. Nah kalau kita ubah, nah itu berubah ya, luas area heat exchanger juga pasti berubah ya, transfer coefficient juga berubah gitu ya. Oke, kayaknya itu aja ya, kayaknya ada yang kurang. Oh nih zones ya, di zona ini kita bisa buat grafiknya kalau nggak salah. Nah ini ya, misalnya kita mau ke hot site nya gitu ya, hot site. Nah wah, kok sama hot site nya, zone nya nggak ada zone ya. Oke, kita coba-coba aja ya. Misalnya ke apa lagi, nah itu ya. Kalau tadi kayak bisa simbol I nya bisa diganti-ganti ya, simbol X ya, misalnya hot site dengan cold site gitu ya. Wah, ini doang. Oke, nanti kalian coba-coba sendiri ya, di otak-atik aja bagian sininya. Oke, misalnya, oh ini nih, mungkin ini ya, TQ curve ya, coba kita ya klik. Nah oke, jadi ini duty dan temperatur gitu ya, bisa dilihat kalau duty-nya sekian ya, temperatur yang ke hot steaming-nya berapa ya, temperatur cold steam-nya berapa gitu. Oke, ini bisa diubah ya satuannya. Oke, ini ya grafik yang saya cari tadi ya, ternyata di bagian TQ curve ya. Oke, sekian untuk bagian apa heater dan heat X ya.